Haleluya. Amin. Malahan saudara, lalu saudara bilang, loh kalau gitu udah deh, nggak apa-apa deh, ya. Singkat juga nggak perlu deh yang bagus-bagus dah. Suara kodok gitu aja nyanyi aja. Tunggu dulu saudara. Berbeda konsep saudara. Yang ini mesti yang terbaik. Kenapa? Karena saudara bentuk inilah kita nggak sedang juga orang bilang action di depan saudara, enggak. Kita lakukan sesuatu sebagai tanda terima kasih kita ingin memberi yang terbaik. Karena saudara juga semua kan nggak mungkin juga naik di sini nyanyi semua lalu siapa yang dengar gitu kan? Jadi saudara, prinsip buah sulung itu terjadi di dalam jemaat. Saudara, ada yang terbaik diambil, memang yang terlatih. Itu yang firman Tuhan juga sampaikan di dalam Tawari. Mereka memang terlatih, memang orang-orang skillful, dan mereka tuh ditaruh di sini untuk merepresentasikan hadirat Allah. Ya, makanya saudara ini penting. Karena saudara dipanggil juga untuk itu. Saya percaya. Haleluya. Ya, memang Tuhan ada di mana-mana, betul? Tapi untuk dia, orang bilang apa? Bermanifestasi kuasa hadiratnya, itu nggak bisa di mana-mana. Ya, makanya saudara jangan bilang kalau saudara kena klub, kalau nggak ada jemaat, aman, Tuhan ada di situ. Ya, tempat pelajaran, Tuhan ada di situ. Cuma untuk dia bermanifestasi dalam kuasa hadiratnya, dia butuh ada orang yang mempunyai hubungan intim. Ya, hari ini, saudara kalau ngerti ini, saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi itu tempat di mana manifestasi hadirat Allah itu berkuasa. Saudara tahu, kalau saudara juga datang, ini yang berkali-kali saya juga ngomong di tengah-tengah saudara. Kalau saudara juga, saudara kebaktian, saudara juga hidupmu juga sungguh-sungguh di dalam juga hadirat Tuhan. Saya percaya saudara. Ya, banyak orang bilang gini, saya heran ya, kalau saya lagi susah nih, saya kelihatannya ingatnya enggak muka anjing. Ya, ini tetangga dia ngomong gitu sama saudara. Saudara tahu kan? Itu berarti saudara sudah ada manifestasi hadirat Allah. Ya, heran gitu. Dulu tetangga nih sebelum Ci datang, kita ribut soal sampah, ribut soal parkiran, ribut soal anjing juga ribut. Tapi sejak Ci di sini adem, tentrem. Ya. Haleluya. Ya. Kenapa saudara? Karena memang Ci ini bukan saja juga dia tahu untuk menyembah, tapi dia sudah menjadi tempat di mana manifestasi hadirat Allah itu terasa. Saudara, makanya dia mungkin tetangga kita bilang begitu, senang kalau lihat Ci. Ya, saya nggak pernah lihat Ci itu susah. Kapan sih susahnya Ci? Ya makanya saya kalau lagi susah nggak ingat siapa-siapa, cuma muka Ci yang muncul. Haleluya. Amin. Bagaimana dengan kita? Saudara, ini penting, ya. Jangan orang takut dari muka kita. Ya. Ada banyak komsel saudara juga ini. Saudara itu takut. Jangan dia masuk komsel kita, jangan. Itu tukang utang, aduh pusing. Nah, ya. Susah memang gereja ini. Ya, nggak dibantu. Salah katanya. Bagaimana nggak ada kasih? Dibantu, karena orang-orang nggak tahu diri. Ya, udah dibantu nih saudara. Bilangnya begini sama pemimpin komunitas. Nggak tahu hidup di Jakarta berapa duit? Kok cuma dikasih gereja cuma ngasih segini? Loh, sudah. Emang kita mesti ngongkosin bapaknya, engkongnya, neneknya, mantunya semua, sudah. Nggak bisa dong begitu. Ngerti maksud saya? Dan orang-orang yang seperti kalau cuma ke gereja hanya seperti itu karena mereka penyembahnya tadi berkat. Kecewa, pasti kecewa, udah bukan kecewa, kuciwa. Jamin saya. Yang model kayak gitu. Kalau apa juga gugur iman juga gugur saudara. Yang model kayak gitu. Karena kenapa? Imannya nggak tulus. Ada udang di balik bakwan loh saudara. Amin. Ya, ini saudara mesti berubah. Saya percaya saudara, kalau Tuhan sudah tempatkan kita di sini, berarti Tuhan mau supaya kita
akan bisa memanifestasikan hadirat kuasa. Sampai orang itu suka sekali. Makanya saudara mesti siap-siap loh. Kalau sudah sampai begitu, semua orang kan, kalau susah, carinya saudara. Haleluya. Ya, cari gitu. Pak, oh Bapak berubah sekarang ya. Dulu ini buka meja terus buat juga main judi. Tadi sudah disaksikan. Sekarang buka meja untuk juga kumpul orang bersaksi. Ya, nih, tahu nih, hidup saya berubah kenapa? Karena saya nggak ngerokok. Ya, bukannya saya nggak mau, tapi saya sudah dilepaskan. Ikatan yang lama itu udah nggak ada lagi. Saudara, nggak ada di sini juga yang namanya di Pasar Baru itu ada apotek sejahtera. Coba saudara tanya, Cik atau Ses, saya mau beli pil sejahtera, coba berapa duit saya bayar nih? Sampai nungging juga saudara ya. Sampai ayam tumbuh gigi juga saudara. itu nggak akan ada saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong sejahtera itu hanya di dalam Roh Kudus. Makanya Roh Kudus juga ini memberikan pewahyuan kepada Paulus waktu dia menulis kepada kitab Roma, dia katakan kerajaan Allah bukan soal makan minum. Haleluya. Makan perlu, minum perlu, tapi kerajaan Allah bukan soal makan minum. Itu tambahan. Haleluya. Makanya kalau makan tuh jangan sampai juga kenyang. Bener, nggak ada ayatnya yang suruh kenyang. Secukupnya makan. Haleluya. Makanya kalau gemuk jangan marah-marah sama Tuhan. Walaupun juga saya dengar katanya itu siapa tuh, hamba Tuhan Top dan lihat tahu kan? Ini kesaksian katanya. Ini lagi rame di Amerika. Ada orang gendut didoain langsung cut. Perempuan-perempuan paling seneng kan. Sekali lagi, saya mau kasih tahu, jangan cari itunya, cari Tuhannya yang bisa membuat saudara kurus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, tahun ini Beni Hinanya nggak jadi datang, iya kan? Habis kesembuhan nggak jadi, jadi kita mesti umumkan, saudara-saudara yang mau mati tahun ini jangan mati dulu, ya tunggu sampai tahun depan sampai Beni doain saudara baru boleh mati gitu ya. Apa begitu? Enggak dong. Kenapa saudara? Karena kita bergantung kepada orang. Saudara juga nggak boleh bergantung kepada saya. Lalu, kalau juga penatu yang khotbah, baru berasa loh. Kalau bukan penatu apa nggak berasa? Gitu kan? Mau berasa apa perlu dijitak atau diapain gitu? Ya, enggak dong saudara. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai pola yang salah dalam pikiran. Kalau saudara bisa menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, hidupmu pasti berubah.